Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari salah satu akun Twitter yang bernama @sangpenulismalam. Dan cerita ini berjudul Pejabat Pemakai Susuk Berlian dan Emas. Dan buat teman-teman yang ingin baca langsung tulisannya, kalian bisa follow akun Twitternya. Dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Inilah cerita selengkapnya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Di cerita kali ini, masih dengan kisah Mimin yang menjadi saksi bagaimana kedahsyatan pengaruh susuk untuk orang yang mau meninggal. Nah, daripada makin penasaran, yuk mending kita langsung ke ceritanya. Aku Marcel, dan aku akan menceritakan sedikit pengalamanku bersama almarhum ayah tiriku. Sebut saja namanya Pak Dedi, sewaktu beliau masih hidup. Pak Dedi adalah sosok lelaki yang sangat bertanggung jawab. Pak Dedi menikah mamaku saat aku masih duduk di bangku SMP kelas 1. Karena pembawaan beliau yang sangat karismatik dan santun, aku pun langsung setuju. Saat itu, jika mama menikah dengan Pak Dedi, apalagi beliau ini memang seorang duda. Singkat cerita, setelah awal pernikahan Pak Dedi dengan mama, aku langsung diajak pindah ikut ke kota Malang. Karena tugas beliau yang menjabat sebagai kepala daerah salah satu instansi negara. Awalnya, mama sendiri tak menyangka jika Pak Dedi adalah seorang pejabat yang punya kedudukan tinggi. Karena saat dulu masa ta'aruf, beliau hanya berkata jika dirinya cuma PNS dengan gaji pas-pasan saja. Namun beliau menjamin akan memenuhi untuk kebutuhan satu anak mama, Jins, yang satu itu sudah mandiri, dan Mike tinggal bersama papa. Setelah dijalani hidup bersama antara aku dan mama dan almarhum Pak Dedi ini, memang merasa ada banyak kecocokan. Mungkin saja mama sebenarnya merindukan calon suami yang satu imam agar bisa menjadi imam sholatnya. Aku pun merasa jika Pak Dedi ini bisa lebih memperhatikanku daripada papaku sendiri, hingga aku tidak merasa canggung untuk bercanda dan berbagi cerita dengannya. Beberapa bulan setelah pernikahan mama dan almarhum Pak Dedi berlangsung, ada sedikit keanehan yang dirasakan oleh mama. Pak Dedi sering mengeluhkan sakit kepala yang tidak tertahankan. Saat dibawa ke rumah sakit dan medical check up, tidak ditemukan suatu penyakit berbahaya. Hanya saja diagnosis dokter saat itu, jika Pak Dedi terlalu keletihan karena sering berlama-lama di balik layar monitor. Tak hanya sampai di situ, Pak Dedi pun sampai beberapa kali mengunjungi rumah sakit besar, namun hasilnya sama-sama nihil. Karena menurut Pak Dedi, rasa sakit di kepalanya kian hari kian memburuk, ia memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya di Bandung. Pak Dedi ini asli orang Bandung yang dinas kerjanya di Jawa Timur. Saat sesampainya Pak Dedi di Bandung, ia mengabari mama dan aku jika dirinya diminta didoakan karena sedang diobati secara gaib oleh kenalan adiknya yang mencoba menyarankan berobat ke salah satu kiai di kota tersebut. Nah, singkat cerita dari hasil pengobatan gaib itu, Pak Dedi terkena santet oleh salah seorang rekan kerjanya. Bahkan sempat Pak Dedi menunjukkan foto sebuah paku besar yang dikirim.
Mama sangat takut sekaligus khawatir ketika itu, mengingat Pak Dedi ini akan diberi kunjungan dinas ke Sulawesi keesokan harinya. Setelah kejadian santet Paku berlalu, tidak pernah ada lagi kejadian-kejadian yang misterius menimpa Pak Dedi. Hingga tepatnya tahun 2009, kondisi tubuh Pak Dedi tiba-tiba drop. Pak Dedi bahkan harus dilarikan ke rumah sakit karena tak sadarkan diri setelah mengeluarkan banyak darah segar dari lubang anusnya. Setelah pengecekan menyeluruh, dokter memvonis jika Pak Dedi terkena kanker usus stadium 3 dan harus diambil keputusan tindak operasi. Lambat laun Pak Dedi harus menyerah dengan penyakit kanker yang menggerogotinya, hingga ia memutuskan untuk pensiun dini serta pindah ke rumahku yang berada di kampung atas kemauan beliau. Tahun 2010, kondisi fisik beliau sudah semakin memburuk. Ditambah lagi Pak Dedi beberapa kali terkena serangan stroke yang membuat setengah tubuhnya lumpuh total. Pak Dedi hanya bisa berbaring dan makan melalui selang dari hidung. Beberapa kali Pak Dedi ini bahkan sempat dinyatakan telah meninggal karena jantungnya sudah berhenti berdetak dan sudah tidak ada nafas. Namun anehnya, pada jam-jam tertentu, ia akan kembali membuka matanya. Menurut pengakuan Mama, saat Pak Dedi sedang diam, ia sering berbicara sendiri. Padahal hal tersebut tidaklah mungkin, karena Pak Dedi sudah tidak bisa berbicara. Bahkan Mama berkata, jika Pak Dedi suka menatap penuh amarah dan seperti merah menyala. Saat menjelang kematiannya, ada hal-hal aneh lainnya yang turut aku rasakan. Di rumah, sering terlihat sosok bayangan kakek-kakek berbaju serba putih, seperti baju Belanda, yang matanya merah menyala. Bahkan gilanya, saat aku, Mama, dan Bisri sedang makan, tiba-tiba gelas Mama bergeser sendiri, seperti ada yang memainkannya. Kondisi semakin mencekam saat Bisri melihat Pak Dedi sedang melotot melihat ke suatu titik di rumah dengan mulut yang menganga. Padahal mulut Bapak sudah susah karena stroke. Kami bertiga saling beristighfar dan berdoa merapalkan surat-surat pendek yang kami bisa. Hingga akhirnya Pak Dedi tertidur. Perlu teman-teman ketahui, saat menjelang akhir wafatnya Pak Dedi, kami sekeluarga belum tahu ya kalau Pak Dedi ini menggunakan susuk. Kami berpikir gangguan-gangguan itu hanya hal yang wajar, karena kami percaya jika 40 hari sebelum wafat, banyak para demit yang mengelilingi karena ada tarikan daya ilmu metafisika yang seperti magnet. Aku sendiri sebenarnya merasa terteror saat aku sedang mengambil air, tiba-tiba gelasku pecah. Dan Bisri mengaku ketika mencuci piring, ia sering sekali tangannya berdarah karena terkena pecahan piring. Saat aku, Mama, dan Bisri sedang asik menonton TV di ruang keluarga, entah mengapa Mama tiba-tiba berlari keluar dan berbicara jika dirinya mendengar ada suara ketukan pintu dan suara eraman minta tolong. Bisri kemudian mendekati Mama keluar rumah dan sama sekali ia tidak mendengar apapun. Di suatu ketika pernah Mama sampai teriak saat ia melihat almarhum Pak Dedi ini benar berdiri tegap seperti orang tidak sakit dan wajahnya pucat seperti mayat. Aku dan Bisri kemudian berlari menghampiri Mama. Namun Mama sudah tergeletak pingsan. Seperti layaknya estafet teror itu kini berganti kepadaku. Keesokan harinya, saat aku menonton bola hingga larut malam, tiba-tiba
channel TV itu berpindah-pindah sendiri. Aku yang sempat bergidik mencoba menenangkan diri, meyakinkan jika itu hanyalah remote TV yang rusak. Aku kemudian matikan TV untuk sekejap dan melanjutkan menonton bola kembali. Namun, saat keadaan TV yang mati karena adanya efek pantulan cahaya di layar TV tersebut, samar-samar kulihat ternyata ada Pak Dedi yang duduk di sampingku. Sontak saja aku menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Aku mengurungkan niatku untuk menyalakan TV kembali. Segera aku beranjak pergi ke kamarku. Saat aku baru saja ingin memejamkan mata, aku lihat siluet almarhum Pak Dedi sedang duduk di tempat tidurku. Aku berkali-kali mengucap istighfar karena ketakutan sampai aku terlelap tidur. Aku yang sudah merasa terganggu, kemudian mengajak Mama untuk bicara dari hati ke hati. Aku minta Mama segera memanggilkan Pak Ustadz supaya segera mendoakan almarhum Pak Dedi. Jika memang sudah waktunya, biar segera nyawanya dicabut oleh sang pemilik kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tak membuatnya pun semakin tersisa. Bayangin teman-teman, almarhum ini bisa dibilang hampir ada 5 kali mengalami kematian, namun bisa hidup lagi. Kebayangkan gimana sakitnya melewati sakaratul maut yang sebanyak itu. Akhirnya, Bisri manggil Pak Ustadz, sebut saja namanya Ustadz Udin, yang memang beliau penuntun orang-orang yang mengalami sakit keras dan menjelang sakaratul maut. Saat Ustadz Udin baru saja membuka pintu rumah, ia sudah geleng-gelengkan kepala. Mama dan Bisri sempat menanyakan ada apa. Pak Ustadz hanya terdiam dan masuk ke dalam kamar tempat di mana almarhum Pak Dedi itu dibaringkan. Pak Ustadz langsung membisikkan sesuatu di telinga Pak Dedi. Assalamualaikum Pak Dedi. Pak Dedi jangan takut. Saya cuma ingin mendoakan Pak Dedi ya. Pak Dedi hanya mengangguk, menandakan ia masih menangkap omongan dari Pak Ustadz yang mendengarkan apa yang Pak Ustadz sampaikan. Pak Dedi harus ikhlas ya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk mengambil nyawa Bapak, karena Allah lah yang memiliki kuasa atas semua kehidupan makhluk di dunia ini. Kematian adalah pasti. Semua akan kembali ke dalam tanah. Hanyalah amal ibadah yang akan kita bawa untuk bertemu Sang Pencipta. Jadi, Pak Dedi nggak usah takut ya, bisik Pak Ustadz lembut. Mendengar hal itu, Pak Dedi tiba-tiba menangis terdesak. Pak Ustadz tersenyum dan kemudian berkata, Pak Dedi, saya mohon tolong Bapak ikhlaskan dan leburkan semua yang tertanam di tubuh Bapak. Allah pasti akan menerima tobat Pak Dedi, karena Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Belum selesai Pak Ustadz berbicara dengan Pak Dedi, Mama seperti memotong pembicaraan. Loh, maksud Pak Ustadz apa ya? Apa maksudnya tertanam? Apa suami saya kena santet yang ditanam orang, Pak? Tanya Mama. Pak Ustadz menjawab dengan tersenyum. Maaf Bu, suami ibu memang saya lihat ada unsur pengaruh guna-guna. Namun, yang saya bicarakan barusan adalah barang atau susuk yang sengaja ditanam di tubuh Pak Dedi ini sendiri. Ada sebuah mustika berlian di dahi beliau untuk memancarkan aura kebijaksanaan. 2 susuk emas di pundak sebagai lambang kewibawaan, dan 1 susuk intan permata di bibir untuk percakapan beliau dalam berbicara. Almarhum ini sebagai peneliti sekaligus moderator job desk-nya.
Jadi wajar saja jika harus dipasang susuk di bibir. Mungkin saat beliau sedang membawakan materi, lidahnya supaya tidak keluh dan tidak berbelit-belit dalam menyampaikannya. Mama sangat tidak percaya dengan apa yang Pak Ustadz katakan. Jangankan Mama, aku pun tidak percaya karena Pak Dedi yang kami kenal sangat santun dan agamis sekali. Beliau sangat rajin dan tidak sampai ketinggalan sholat 5 waktu, dan betul-betul memahami rukun Islam maupun rukun iman. Bagi kami, beliau tidak mungkin sampai berbuat musyrik seperti itu. Mama yang tak langsung percaya ucapan Ustadz Udin, sampai-sampai menelepon keluarganya di Bandung untuk sekedar mengkonfirmasi kabar tersebut. Apakah dulu Pak Dedi ini sempat memakai susuk atau tidak? Dari percakapan via telepon antara ibu dan Pak Dedi dan Mama ditemukan fakta yang mengejutkan bagi kami, yaitu Pak Dedi sebenarnya memang menggunakan susuk. Dari ibunya Pak Dedi kami pun mengetahui jika alasan beliau memakai susuk adalah sebagai bentuk rasa ketidakpercayaan diri untuk tampil di depan publik. Di sisi lain, alasan beliau menggunakan susuk adalah Pak Dedi sering diberi guna-guna oleh rekan sejawatnya. Sulit bagi kami menerima kenyataan di balik sosoknya yang karismatik dan santun. Ternyata Pak Dedi ini bisa menyembunyikan kenyataan lain dari sisi gelapnya. Ya, mungkin benar yang dikatakan orang, sebaik-baiknya manusia pasti memiliki keburukan selama di dunia. Mama segera menghampiri Pak Ustadz dan menyampaikan pengakuan dari ibu Pak Dedi. Pak Ustadz hanya tersenyum. Ia telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, karena kodam-kodam yang mengisi susuk itu saling berinteraksi kepada kami, hanya untuk menunjukkan jika sebenarnya mereka perlu diberi makan atau dicas oleh Pak Dedi yang sedang terkulai lemas. Pak Ustadz pun menambahkan jika segala bentuk gangguan di rumah adalah efek dari kodam-kodam susuk untuk mencari wadah baru atau tempat baru mereka bernaung. Karena kodam-kodam itu pun sudah mengetahui jika umur Pak Dedi sudah tidak akan lama lagi. Pak Ustadz langsung merapalkan doa-doa dan melantunkan ayat suci di telinga Pak Dedi. Seketika tubuh Pak Dedi mengejang hebat dan dari mulutnya mengeluarkan air liur. Setelah diamati air liurnya, ada kilauan cahaya yang berbentuk pecahan intan kecil dan beberapa pecahan kecil berlian serta emas. Pak Ustadz berkali-kali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berhasil mengeluarkan susuk-susuk itu. Seketika, Pak Dedi langsung tak sadarkan diri. Dalam keadaan masih genting, Mama tiba-tiba kesurupan dan mulutnya meracau tak jelas. Berkali-kali ia mengumpat kepada Pak Ustadz karena sudah mencampuri urusannya. Ketika kesurupan pun, Mama berkata jika ia menginginkan wadah baru untuk bersemayam. Sebagai gantinya, sosok yang menempel di tubuh Mama akan diberikan kemudahan-kemudahan untuk orang yang menggunakan susuk tersebut. Apa kamu ingin dihormati orang? Atau kamu disegani oleh teman-temanmu? Tenang saja, aku akan membantu kamu. Pak Ustadz segera beristighfar dan menjawab, tidak ada satupun di dunia ini yang bisa memberikan syafaat ataupun kemudahan selain atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau tawarkan bukanlah kemudahan bagi manusia, melainkan kesesatan dan kesia-siaan. Tak lama Mama langsung tergeletak pingsan. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri
benda-benda kecil berkilauan itu juga langsung lenyap. Tak sampai 3 hari kemudian, Pak Dedi sudah berpulang dengan keadaan yang sudah bersih dari segala macam susuk yang telah ditanam. Setelah selesai acara pemakaman, pintu rumah kami diketuk oleh Pak Ustadz. Pak Ustadz datang kembali untuk memberikan pagar gaib di sekeliling rumah kami. Karena menurut beliau, kodam dari susuk itu masih berkeliaran di sekitar rumah. Aku yang penasaran menanyakan sesuatu kepada Pak Ustadz tentang kodam si pengisi susuk tersebut. Sosok itu ternyata adalah kakek-kakek memiliki kedua mata yang merah menyala. Dulunya kakek itu adalah orang yang punya ilmu kebatinan tinggi, hingga dipakai oleh para petinggi Belanda sebagai tangan kanannya. Namun karena tubuh si kakek itu telah dipenuhi oleh ilmu hitam, jiwa si kakek tidak bisa berpulang kepada sang Khalik, sehingga ia dipergunakan manusia sebagai bentuk kodam yang dipasang di tubuh Pak Dedi saat itu. Aku membatin, pantas saja Pak Dedi ucapan dan perilakunya sangat berwibawa dan berkarisma. Padahal dari segi pendidikan, ia sedang mengenyam pendidikan S3, dan juga ia sangat pandai berdiplomasi. Namun sayang, kemampuan dan keterampilannya malah menjadikannya orang yang rendah diri, sehingga memutuskan untuk melakukan ritual pemasangan susuk. Dari kisah ini pun, aku belajar jika manusia yang dari luar terlihat sempurna, santun, paham akan ilmu agama, dan juga taat beribadah, pasti memiliki sisi gelap dalam hidupnya. Begitulah liku-liku perjalanan manusia di dunia. Kita tidak bisa menghindari dosa, namun selayaknya kita harus terus mencoba menjadi orang yang baik, sebagaimana junjungan Rasul atau Nabi yang kita percayai. Aku bilang seperti ini karena ya aku percaya semua agama baik adanya, sesuai kepercayaan masing-masing, dan menghindari diri dari segala bentuk kemusyrikan. Nah, mungkin itu tadi sedikit pesan-pesan dari cerita ini yang bisa Mimin bagikan buat teman-teman. Dan di sini, Mimin juga nggak ada sedikit pun maksud untuk membuka aib almarhum, karena nama sudah disamarkan hanya untuk bahan pelajaran saja.